Jangan menyakiti tetangga. Menyakiti tetangga dengan suara musik yang berdentam-dentum, anaknya baru lahir. Suara kasar, caci maki, sumpah serapah. Menyakiti dengan tatapan mata, menyakiti dengan mengganggu keluarganya, dan menyakiti dengan tanaman. Ini tanah saya, betul, tapi daunnya dihembus angin. Menyakiti dengan memelihara binatang. Ini anjing saya, ini kucing saya, betul, tapi baunya, taiknya lepas pula. Ini sapi saya, ini kambing saya, memang betul, tapi tak ditambat, berjalan di halaman rumahnya, terberak dia di situ. Hal-hal kecil sepele tapi merusak hubungan. Inilah bacaan niat puasa Zulhijjah, puasa Tarwiyah, dan puasa Arafah. Rasulullah bersabda, tidak ada hari-hari di mana amal syalih lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. Inilah bacaan niat puasa Zulhijjah, nawaitu syauma syahri Zulhijjah sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat puasa bulan Zulhijjah sunnah karena Allah Ta'ala. Dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 7 Zulhijjah atau tanggal 18 Mei sampai 24 Mei 2026. Bacaan niat puasa Tarwiyah, nawaitu syauma tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat puasa Tarwiyah sunnah karena Allah Ta'ala. Dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah atau tanggal 25 Mei 2026. Bacaan niat puasa Arafah dikhususkan bagi yang tidak haji. Bacaannya adalah nawaitu syauma arafata sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat puasa Arafah sunnah karena Allah Ta'ala. Dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah atau tanggal 26 Mei 2026. Simpan dan bagikan agar kamu juga dapat pahala jariah. Apakah kalau saya berusaha lalu rezeki saya bertambah lebih dari yang ditetapkan Allah? Saya tak jawab, saya tanya balik. Bapak tahu rezeki Bapak berapa besok? Enggak tahu Pak Ustaz. Karena tak tahu, itulah maka kita berusaha. Tahu Bapak besok Bapak akan dapat emas 2 kilo. Senyum dia. Mana kita tahu? Jangankan besok, ini udah terbit matahari. Tahu nggak antum rezeki antum hari ini apa? Nggak tahu, karena kita tidak tahu. Ada rupanya di antara kita ini yang naik ke Lauhil Mahfuz. Bisa disingkapnya Lauhil Mahfuz, ditengoknya. Oh, ini rezekiku hari ini. Kalau gitu aku nyantai aja lah. Kan tidak. Karena kita tak tahu, kita berusaha. Berusaha menggunakan telinga, menggunakan mata, menggunakan tangan, menggunakan potensi yang ada pada diri kita, sampai nanti sore segitulah yang dapat. Berarti itulah ketetapan Allah. Bukan tidak berusaha lalu kemudian berserah pada takdir. Jabriyah, tak ada takdir itu. Mu'tazilah percaya pada takdir, tapi dia berusaha segenap kemampuan. Setelah dia berusaha, itu yang dapat. Berarti itulah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hidup itu menunggu mati. Kita ini semua ini kan menunggu malaikat maut semua ini kan. Hidup ini menunggu mati. Cuman yang namanya menunggu kan bosan, muak kali lah menunggu. Aku muak kali lah nunggu nih Pak Ustaz. Nunggu apa? Nunggu malaikat maut. Supaya kita tidak muak kali dikasih kegiatan, bangun masjid, dikirimnya bidadari-bidadari surga. Kusangka aku lah yang paling tinggi duduk di kursi ini. Rupanya ada yang paling duduk tinggi lagi. Ini bangsawan, ini bangsa yang dekat di awan. Supaya jangan muak kali kita nunggu malaikat maut ini datang, dikasihnya bini, dikasihnya anak, dikasihnya menantu, dikasihnya kawan. Akhirnya kita lupa bahwa kita ini menunggu mati. Ingat, kalau kita mati, 5 amal nilai yang kita bawa: puasa, sholat, baca Quran, zikir, sedekah. Mengkhawatirkan rezeki itu sudah cukup untuk mendustakan Allah.
Mendustakan Allah itu bukan mesti aku nggak percaya, bukan begitu. Mengkhawatirkan rezeki itu sudah cukup menjadi bukti mendustakan Allah. Kenapa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi dijamin Allah rezekinya. Yang melata di atas muka bumi. Coba tengok bunyi ayatnya. Wa ma min dabbatin fil ardi. Dia tidak mengatakan 'alal ardi. 'Alal ardi di atas permukaan bumi. Ini bumi di atas. Dia mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi, di dalam bumi. Apa di dalam bumi? Cacing. Kalau yang di dalam bumi aja bisa makan tanpa kaki, tanpa kulit, tanpa mata, tanpa telinga, cacing bisa hidup. Masa kau yang di atas tanah berarti lebih hina daripada cacing? Sudah cukup alat untuk mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Makanya janji Allah ini dilawan terus sama orang yang mengkaburkan janji ini. Setiap kali janji itu terasa kabur, terasa hambar, kuatkan lagi. Mendekati ulama, Allah kasih kemudahan. Orang yang mengkhawatirkan rezekinya, padahal waktu dia di dalam perut ibunya, dia tetap bisa makan dan hidup. Walaupun ibunya itu penjahat, perampok, pejudi, pezina. Hidup dia di dalam perut ibunya. Makannya dari mulut orang lain yang tak beriman. Setelah keluar dia di dunia, khawatir dia dengan rezekinya, maka dialah orang yang paling buruk, paling jahat, paling jelek di atas permukaan bumi. Qala ba'dus salaf, kata sebagian ulama salaf yang meriwayatkannya Al-Asfahani dalam Hilyatul Awliya. Nama referensinya Hilyatul Awliya. Syahih bakhil, tapi bakhil bukan syahih. Bahasa Arab ini kaya sekali. Ada bakhil, ada syahih. Apa beza bakhil dengan syahih? Bezanya begini. Misalkan kita bertiga pergi musafir. Kita bertiga musafir, tiba sembahyang zuhur, lepas tu kita pun singgah di tempat makan, restoran. Bila kita makan, selepas kita makan, masa nak membayar, lalu kita panggil, Puan tolong ke sini. Berapa semua? Semuanya RM75. Lalu saya keluarkan 25. Ini RM25 saya saja. Yang dua ni bayar masing-masing. Itu namanya bakhil. Bakhil tu maknanya duit dia hanya untuk dia saja, dia tak mau bagi untuk orang lain. Itu namanya bakhil. Ada satu lagi. Yang satu ni, bila dah lepas makan nak membayar, dia kata saya sakit perut pula, saya nak ke belakang. Itu namanya syahih. Syahih itu jangankan dia nak bayar orang lain, membayar diri dia pun dia tak mau. Itu syahih namanya. Dalam itu namanya syahih. Syahih itu jangankan dia nak bayar orang lain, membayar diri dia pun dia tak mau. Itu syahih namanya. Dalam bahasa Melayu tidak ada. Dalam bahasa Melayu dua-dua ini disebut pelit dan pelit sekali. Bakhil dan bakhil sekali. Maka bahasa Arab itu sangat kaya. Kalau dia setakat makan duit dia, tak nak bagi pada orang lain, bakhil. Kalau duit dia pun tidak mau dia makan, nak makan duit orang, syahih. Tapi istilah ni jangan guna orang lain. Itu guna ke diri kita. Sebab banyak orang sesudah mengaji, dia cuba, lepas sembahyang ni kita nak cuba kawan saya ni bakhil ke syahih. Hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Dia datang. Kambing-kambing yang dipotong tadi akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya. Wa azfariha, dengan kukunya. Wa as'ariha, dengan bulunya.
kukunya, tanduknya, bulunya, sampah yang dicampakkan datang, apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi lemaknya, apalagi otaknya, jantungnya, semua akan bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini pernah beramal. Lalu kemudian wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ard. Dipotong, menetes darah dari ujung pisau, secepat kilat jatuh ke tanah. Ada yang lebih cepat. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ard. Sebelum darah menetes jatuh ke tanah, ampunan Allah lebih dulu turun kepada orang yang berkorban.